Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali rasanya saya kembali menjumpai pemirsa dalam ngobrol podcast bareng. Seperti yang pemirsa ketahui tadi, beberapa rangkaian kegiatan, salah satunya dari upaya pelestarian. Nah, itulah tadi komunitas pelestari pusaka Kendi Pertulan. Alhamdulillah kita saat ini bersama Mama Haidir atau lebih lengkapnya Dr. Andes Raden Haidir Susilaningrat. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Saya panggilnya Mama aja ya. Boleh. Ini gimana kabarnya nih, Mas? Alhamdulillah baik, Mas Todi. Iya. Lama nggak ketemu ya? Iya, lama banget. Tapi ya ini sebuah semangat yang kita selalu setiap berjumpa dengan beliau ini selalu dengan senyumnya khas. Nah, Man, kita kali ini kan ingin sejauh mana sebenarnya relevansi nilai-nilai budaya ini di era kekinian. Ya. Tentunya ini adalah bekal bagi kita semua, khususnya orang Cirebon lah, atau umumnya yang mereka masih peduli dengan nilai-nilai budaya. Kalau boleh tahu nih, Man, untuk saat ini posisi nilai-nilai budaya kearifan lokal ini seperti apa dan harus diposisikan bagaimana? Ya. Mas Todi dan para pemirsa Saru TV yang saya hormati, alhamdulillah saya dikasih kesempatan nih sama Mas Todi untuk berbagi rasa. Ya. Kalau kita bicara budaya, ada 3 kata kunci yang saya dapat dari para Cirebon, yaitu lestari, kembang, manfaat. Ada yang dilestarikan, dijaga, dipelihara, di rumah kata bahasa Cirebonnya. Ada yang dikembangkan. Dikembangkan itu artinya boleh dirubah. Tidak sesuai dengan mengikuti kebutuhan, sesuai dengan zaman. Kalau kita lihat wayangnya almarhum Kintus, itu jauh dari wayang kulit zaman dulu. Ada sinar laser segala macam. Itu pengembangan. Lestari, kembang, manfaat. Sepanjang itu bermanfaat, maka nilai-nilai itu justru harus terus dipelihara. Karena kalau kita melihat sejarah dan budaya yang berkembang di Cirebon, kita sangat kaya akan nilai-nilai, kaya akan jenis-jenis kesenian, kaya akan hasil karya, baik itu di bidang sastra, literasi, kemudian seni rupa, seni musik, seni tari, sangat kaya sekali. Nah, tinggal bagaimana kita memilah-milah nilai-nilai mana yang layak untuk terus kita lestarikan, kita jaga, karena itu kaitannya dengan pertama dengan identitas bangsa. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai itu nyata-nyata memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
Jadi seperti kemanfaatan. Jadi ini jelas menjadi sesuatu yang menjadikan posisi ya, posisi dari nilai budaya itu kemanfaatan. Nah, untuk saat ini apakah memang di masyarakat ini, khususnya kita ini, nilai-nilai ini sudah seperti apa sih? Salah satu contoh yang ingin saya ungkapkan di sini, kalau untuk menjelaskan nilai seperti apa yang bermakna, Cirebon ini salah satu destinasi wisata budaya, bahkan wisata ziarah, tanpa diapa-apain, ya. Orang itu datang ke Gunung Jati, datang ke keraton, padahal nggak diapa-apain, ya. Tanpa kemasan, tidak pernah surut. Orang yang berziarah ke Gunung Jati, orang yang berziarah ke keraton, orang yang ingin sholat di Masjid Agung, tidak pernah surut. Apalagi kalau objek-objek tersebut kita kembangkan. Apa yang dikembangkan? Suasananya dibikin lebih nyaman, fisik bangunannya dibuat bersih, api terpelihara baik, itu kan akan lebih baik. Walaupun tanpa dia apa-apain, toh pengunjungnya juga tetap banyak, ya nggak begitu juga. Karena kalau bicara sektor ekonomi, dari sektor wisata, kita juga harus memikirkan itu. Jangan sampai para wisatawan lebih tertarik lagi kepada objek-objek wisata yang lain. Itu nilai ekonominya akan hilang. Dan kita hanya mendapati sebuah Islam konon baik apa adanya tanpa sebuah inovasi ya. Saya beberapa kali menemui wisatawan yang datang ke Cirebon yang melontarkan kata-kata yang kurang enak, tapi itu koreksi untuk kita semua. Pak Haidir, saya 10 tahun yang lalu datang ke tempat ini, dan sekarang saya datang lagi. Kok tidak ada upaya-upaya untuk lebih, misalnya menggalakkan kebersihan, bagaimana membuat, mohon maaf ya Pak Haidir ya, saya senang dengan tempat ini. Tapi akan lebih baik kalau seperti itu. Itu sebuah masukan ya. Itu sebuah masukan. Itu buat cambuk buat saya. Ketika saya bertemu wisatawan di lingkungan Keraton Sepuan, di Gua Ziarah ini, ada kata-kata seperti itu. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Bahwa keberadaan itu, adapun adanya kritik itu berarti bentuk kepedulian. Dan tinggal bagaimana kita bisa merumahnya itu ya. Betul. Baik, ini saya luar biasa. Lestari kembang manfaat. Saya pernah, ini kata-kata ini terlontar dari salah satu tokoh. Betul. Ya, salah satu tokoh. Saya saat itu beliau itu berulang tahun, jadi menyatakan lestari kembang manfaat. Jadi ini hanya satu guru deh. Iya. Beliau adalah sahabat saya, teman diskusi. Oh, pantesan. Saya harus menyebutkan nama beliau. Pak Sunoto, Pak Haji Sunoto. Mudah-mudahan Pak Haji nonton. Mudah-mudahan Pak Haji nonton. Pak Haji diingat kata-katanya. Saya renungkan, emang seperti itu. Kita bisa melestarikan nilai-nilai budaya. Kita bisa mengembangkan. Dan kita bisa mengambil manfaat. Betul. Sementara ini, upaya pelestarian itu sangat minim. Kita harus terus mendorong pemerintah supaya bisa memberikan porsi yang lebih besar lagi untuk upaya pelestarian. Jadi ada sebuah kebijakan yang memang menjadikan ruang pelestarian ini semakin luas. Ini menariknya begini. Kita ini budaya ini sebagai salah satu identitas ya. Orang merasa bangga. Saya adalah orang Cirebon yang memiliki kisah keemasan masa lalu. Tapi kadang-kadang ketika kita bertanya balik lagi apa yang dia ketahui tentang budaya tradisi, itu tadi Pak. Jadi ya sepertinya ya
saya apresiasi lah dengan kegiatan komunitas Pusaka Cirebon kan di bab 2 ya, bagaimana selalu menggelar diskusi-diskusi, bagaimana mengajak anak muda untuk mengenal mengenal dari produk-produk budaya yang sampai saat ini pun menjadi salah satu kekuatan dan identitas itu. Nah, Pak, sebenarnya selain dukungan dari pemerintah, apa yang mesti kita perbuat sebagai wong Cirebon? Jadi yang masih terus perlu diupayakan adalah keguyuban, kebersamaan, sinergi. Karena orang-orang yang punya kepedulian itu bukan saya dan Mas Doni saja. Banyak teman-teman kita di komunitasnya masing-masing punya semangat, punya giroh yang sama untuk melestarikan budaya. Tapi sementara ini kan masih terpecah-pecah. Masih sewang-sewangan. Anak-anak alor, anak-anak dulu. Nah, ketika mereka diberikan peluang, belum sudah rebutan. Waduh, kenapa pakai todi? Padahal saya kan di sini. Jadi bukan saling dukung, tapi malah rebutan. Nah, ini kan sebetulnya kita perlu tokoh-tokoh, para sesepuh yang bisa menjadi berkat. Isu aja rebutan. Ayo bareng-bareng. Bagian kita. Ini salah satu fakta ya. Salah satu fakta yang saat ini berarti harus ada kebersamaan, keguyuban. Bisa duduk diskusi nyaman. Dan sampai sekarang belum. Tapi bisa kita upayakan. Saya selalu optimis. Apalagi di era digital ini. Bagaimana Carut TV kalau tulis kata carut itu biasanya nyambungnya ke carut kanda kan gitu. Carut kanda itu kan bagaimana kita menghimpun wacana-wacana. Kanda itu wacana. Bagaimana kita menghimpun wacana-wacana supaya bisa bersinergi, bisa menjadi satu kesepahaman untuk bergerak. Dan perlu ada tokoh-tokoh pelopornya berarti. Mudah-mudahan nanti ke depan Carut TV tidak hanya mengundang 1-2 orang. Sekali-kali rembukan lah. Berjamaah ada 3-4 tokoh. Sehingga di situ selain memberikan wawasan kepada masyarakat, juga bisa menghasilkan satu kesepahaman untuk melangkah bersama. Betul. Kesepahaman ini yang menjadi PR. Tidak berat, tapi tidak bisa digampangkan. Karena sampai saat ini pun, Pak Hendir ada teman saya malah bersuara begini, budayawan dan sejarawan Cirebon itu masih kalah Pak dengan pedagang pasar malam. Gitu ya. Itu ada satu ini orang karena saya merasa bagian satu sering bersama para budaya ini. Tapi setelah saya telah benar juga gitu kan, yang satu ke sana, yang satu ke sini sementara kalau pedagang pasar malam satu berangkat semua, satu pulang semua kan. Nah, kenapa tidak bisa seperti itu? Tapi sama. Saya punya optimistis, saya punya semangat juga yang sama dengan Mama Hendir bahwa suatu saat kita bisa. Dan ini yang perlu mungkin ada sebuah didorong lagi mungkin kajian-kajian yang saya sering bertemu dengan komunitas-komunitas budaya yang membahas berbagai aspek-aspek budaya. Ketika harus dipertemukan gitu kan, nah disitulah apa nih yang menjadi langkah pertama kira-kira untuk bisa minimal bisa duduk bareng, ngopi bareng, ngobrol enak gitu. Jadi kalau dibuat langkah-langkah yang terstruktur
Ya memang kalau ilmu manajemen seperti itu. Iya. Tapi kalau bicara di dunia seni budaya, terkadang improvisasi jauh lebih baik. Seperti itu. Jauh lebih menghasilkan. Jadi apa yang kita temukan, fenomena apa yang sedang terjadi, kita improv. Atau ini ada gagasan yang bagus, sambut, langsung disamber, sehingga bisa bertemu dalam berinteraksi secara bergelombang. Saya cukup senang melihat apa yang fenomena yang terjadi di era digital ini, ketika orang bebas berekspresi, sehingga orang yang tadinya memendam pemikiran, ada ruang ekspresi untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasan. Saya punya keyakinan satu saat energi positif yang tersebar ini satu saat bisa ngumpul dan bisa menjadi sebuah kekuatan. Ya, kita barangkali perlu memanfaatkan momentum-momentum, misalnya ada event peringatan apa, atau ada fenomena apa yang disikapi bersama, sehingga momentum itu bisa menjadi ruang untuk menyatukan kekuatan. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan ini ya harapan kita bersama ya Maya. Nah, baik, kita tinggalkan, kita jadikan PR itu dulu, tapi kita dicatat dengan tulisan yang sangat tebal bahwa kita punya PR seperti itu. Baik, Ma, kita pengen tahu nih, kalau untuk komunitas pelestari budaya, Pusaka Cirebon Kendi Pertula ini, masyarakat sering mendengar, khususnya para pegiat budaya, pecinta budaya. Boleh diceritakan sedikit? Kendi Pertula saya dirikan bersama dengan Pak Mustaqim. Mustaqim Asteja itu sekitar tahun 2008. Kita waktu itu karena ada teman-teman yang sering ngobrol bareng, berdiskusi, apalagi di awal-awal Kendi Pertula berdiri itu ada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli, antara lain Ibu Dini, Ibu Dr. Dini dari ITB. Mudah-mudahan beliau mendengar bisa menyaksikan podcast ini ya. Bu Dini juga cukup berjasa, selain beliau mengadakan riset untuk kepentingan akademisnya, tapi beliau juga membagikan semangat untuk para pelestari pusaka. Pusaka ini baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, kebendaan maupun non benda, benda maupun non benda, tangible maupun intangible, yang bisa diukur maupun yang tidak. Jadi dari mulai bangunan cagar budaya, benda-benda cagar budaya, sampai ke naskah-naskah, sampai ke berbagai beragam seni budaya, sampai kepada ajaran-ajaran, tradisi, itu nilai-nilai yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diukur, tapi nyatanya dirasakan oleh masyarakat. Jadi kayak rumah besar gitu ya? Betul. Jadi semua orang yang concern terhadap pelestarian pusaka bisa bersinergi di komunitas ini. Usia kita sudah 15 tahun dan sudah lebih dari 20-an FGD forum grup diskusi. Kita juga menghadirkan para ahli, karena di komunitas ini bukan ahli, tapi mereka mencintai. Basic keilmuannya bisa tukang listrik, bisa saya juga dari pemerintahan, karena saya sangat concern dengan sejarah Cirebon. Saya tidak punya pilihan selain membesarkan komunitas ini, karena kita bisa dapat masukan dari berbagai kalangan. Dan pada akhirnya itu menjadi sebuah wadah besar bagi para penggiat dan pecinta budaya. Dan di Indonesia ini, di kota-kota pusaka waktu tahun 2004 kalau tidak salah
Pak Ano Sutrisno, Wali Kota Cirebon, Ya, waktu itu menghadiri penetapan 10 kota pusaka di Indonesia. Salah satunya Cirebon. Oh. Iya, salah satunya Cirebon, City of Heritage, kota pusaka. Itu kota-kota yang memiliki peninggalan pusaka. Peninggalan pusaka di PBB saja menetapkan warisan pusaka dunia, World Heritage, ya. Maka di tingkat nasional juga pemerintah kita sudah menetapkan itu, dan di tingkat daerah pemerintah di kota-kota pusaka itu mestinya menindaklanjuti dengan berbagai kegiatan. Tapi sejauh ini ya misi itu kami yang menjalankan, komunitas. Karena di daerah juga komunitas pusakanya ada. Di Jakarta ada komunitas Historia Indonesia, Asep Hambali ketuanya. Kemudian di Yogyakarta juga ada Yogyakarta Heritage Community. Di Cirebonnya Kendi Pertula komunitas. Dan kita setiap tahun mengadakan temu pusaka nasional. Jadi di antara pegiat-pegiat budaya itu ya, betul, yang merupakan komunitas di berbagai kota itu. Terakhir kami menghadiri temu pusaka nasional itu di Lombok. Kita mengirimkan utusan ke sana, walaupun saya tidak berangkat karena saya terikat dengan tugas-tugas sebagai PNS. Tapi teman-teman dari Kendi Pertula ada yang hadir dan mengambil manfaat dari Kendi Pertula. Ini pasti Mas tadi pengen tahu apa itu. Itu dia. Pemirsa pun pasti bertanya, apa Kendi Pertula? Kendi Pertula ini nanti Mama yang menjelaskan. Kenapa Kendi Pertula? Apa maknanya? Dan nama Kendi Pertula itu diambil dari apa? Silakan. Karena komunitas ini, komunitas pusaka Cirebon, yang misinya adalah pelestarian pusaka, maka namanya harus diambil dari salah satu pusaka yang dimiliki oleh Cirebon. Iya. Jatuhlah pilihan kami kepada Kendi Pertula. Kendi Pertula adalah pusaka benda, fisik ada, ya. Pusaka itu terletak di atas cungkup makam Sunan Gunung Jati. Jadi kalau kita berziarah ke makam Sunan Gunung Jati itu ada bangunan seperti pendopo, yang atapnya ada cungkupnya. Nah di atasnya itu ada kelihatannya sekilas seperti mahkota ya. Tapi kalau dilihat dari dekat bentuknya seperti kendi. Dan warnanya hijau, bahannya dari batu. Ada yang bilang itu batu kuala, ada yang bilang lagi itu giok, ada yang bilang bahkan zamrud. Saya sih menduga itu zamrud. Tapi kalau betul zamrud sebesar itu, saya tidak bisa membayangkan harganya. Iya. Karena tingginya kira-kira lebih dari 30 cm. Bentuknya seperti kendi. Seperti itu, diberi ornamen sehingga kelihatan seperti mahkota. Benda itu adalah peninggalan Sunan Gunung Jati. Diletakkan di atas cungkup makam beliau karena orang-orang yang hidup pada saat itu ketika beliau meninggal mengetahui bahwa benda itu adalah salah satu benda kesayangan beliau. Diduga kuat. Benda itu beliau dapatkan ketika beliau mengadakan perjalanan ke Cina. Karena dari bentuknya, dari pengerjaannya, ini kelihatan ada bentuk-bentuk ornamen Cina. Dan benda itu sampai hari ini ada di sana dan tidak pernah disentuh oleh siapapun. Bahkan Sultan sendiri nggak ada yang nyentuh. Ngapain juga Sultan naik-naik situ? Yang menyentuh ya yang membersihkan. Jadi Kraman Gunung Jati, Kemit yang bertugas membersihkan, ya beliau yang memelihara itu. Ketika malam bulan purnama, karena Mas ini bisa membayangkan batu jamrud lah. Batu jamrud itu kalau tembak pakai cahaya, itu bisa memantulkan sinarnya hijau.
ada orang-orang yang meyakini bahwa siapapun yang terkena pantulan cahaya bulan, ya, itu mendapatkan satu pertanda yang ya luar biasa. Ya, keyakinan orang seperti itu. Ada yang menghubungannya dengan milik yang besar, sehingga ada orang-orang tertentu, tidak banyak Mas, yang berdiri di lapangan parkir pas padang bulan, lihat ke cungkup makam bukan baik teralap konon kan. Iya. Ini cerita-cerita orang-orang tua. Saya dapatkan dari orang-orang tua. Itulah kendi pertulang. Kendi pertulang. Oke. Kita tahan dulu kendi pertulangnya. Kita akan saksikan tayangan yang berikut ini. Demikian tadi pemirsa, salah satu penggambaran bagaimana kita bisa menjadi bagian dari generasi yang sadar akan budaya, yang memang kita tidak akan pernah terlepas dari budaya. Lepas budaya, lepas pula identitas. Ya. Baik, Pak. Ini kita tadi sudah minimalnya tahu sedikit, belum banyak tapi minimalnya kita membuka ruang bahwa komunitas pusaka kendi pertulang ini menjadi bagian dari pelestari, perekat, dan terus akan menjadi bagian untuk wadah besar. Bagaimana menjadikan nilai-nilai budaya ini sebagai salah satu filosofi semangat dalam membangun era kekinian. Nah, kembali ke era kekinian, Pak. Ya. Apa yang kira-kira bisa kita jadikan nilai-nilai budaya ini sebagai bagian kita dalam berpolitik, dalam bersosial, termasuk kita bagaimana menggerakkan roda perekonomian dengan menggali nilai-nilai budaya. Ini apa, masih ada relevansi atau seperti apa? Ya. Jadi masyarakat hidup itu didasari oleh filosofi kehidupan. Makanya kita menyebut Pancasila itu sebagai falsafah negara. Dasar negara. Selain dasar negara, juga falsafah negara. Bahkan ada istilah lain, way of life dari bangsa Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia. Jadi nilainya yang lebih penting dari sebuah budaya yang kita lestarikan.
Jadi kalau istilah Bung Karno, saripati. Saripati itu waduh sudah nilai pengolahan intinya, nilai inti. Itu yang tidak boleh berubah. Kenapa? Karena itu terbukti membuat bangsa kita survive. Masih ada sampai saat ini. Bayangkan kalau semangat kebangsaan yang dulu muncul itu tidak berlanjut kepada kemerdekaan. Mungkin negara kita sudah terpecah-pecah jadi 8 sampai 15 negara. Kata ilmuwan kan seperti ini. Negara yang beraneka ragam ini sangat ajaib bisa bersatu padahal bahasanya beda. Kondisi alamnya berbeda-beda. Nah, makanya nilai budaya ini perlu kita lestarikan untuk menjadi falsafah bagi kehidupan masyarakat, termasuk di Cirebon. Cirebon ada jauh sebelum Indonesia ada, Mas Tadi. Ya. Dan di sini sudah bineka. Carubnya kan dipakai sama carub TV. Caruban ini percampuran 9 etnis menurut salah satu naskah yang pernah saya kaji. Ada 9 etnis ketika Perdukuhan Cirebon ini berdiri. 9 etnis dengan jumlah penduduk 386 orang. Kala itu. Ketika mereka berembuk, berkumpul, kampung kita ini belum ada namanya. Kita namakan apa? Karena etnisnya beda-beda, agamanya juga beda-beda. Wah, ini kita orang campuran. Kampung campuran saja. Campuran itu caruban. Sehingga mereka bersepakat, ya sudah. Ini kampung caruban. Kenapa pakai nama caruban atau campuran? Supaya lebih terbuka kepada setiap orang, tidak merasa di negeri yang asing. Karena di situ sudah berbagai etnis yang berbeda-beda sudah. Setiap orang yang datang merasanya di Cirebon. Nah ini nih nilai-nilai budaya atau nilai-nilai dengan bahasa yang lebih kekinian, nilai kearifan lokal. Kearifan lokal. Ini mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, berekonomi, berpolitik. Kenapa kuwu-kuwu di Kabupaten Cirebon punya kebiasaan tirakat? Nggak tahu zaman sekarang. Waktu awal-awal saya bertugas jadi camat, ada kuwu-kuwu yang suka tirakat. Masih melestarikan tradisi tradisi. Ya, beliau tentu belajar dari orang tua atau dari kuku sebelumnya. Ada yang tirakatnya mutih, tahu nggak mutih? Mutih. Makanya cuma nasi putih aja. Yang sebab putih. Tapi kerupuk putih enggak? Sebetulnya tirakat ini adalah salah satu cara pengekangan diri, mengekang. Kenapa? Karena kekuasaan, power tends to corrupt. Kekuasaan itu punya kecenderungan untuk korup. Kalau tidak dikekang sendiri. Makanya diawali dengan tirakat. Kita tirakat itu puasa. Puasa itu artinya kita tidak melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Menahan. Minuman ada di depan mata, kita haus pengen minum, kita bisa minum, tapi itu tidak kita lakukan, itulah puasa. Jadi kuwu-kuwu zaman dulu tirakat. Bukan cuma kuwu, camatnya, wadananya, bupati zaman dulu tuh kata orang tua sakti-sakti. Saktinya kenapa? Karena senang tirakat. Tirakat itu bisa dengan berpuasa secara fisik, bisa dengan melek. Pengen tidur tapi tidak tidur, menahan ngantuk. Tidak melakukan. Dan berkontemplasi, mengupayakan satu koneksitas secara batin dengan penguasa alam semesta. Bahasa universalnya begitu ya. Jadi kalau bahasa kita sebagai orang Islam ya hablum minallah, Gusti Allah. Nah sehingga dengan nilai kearifan seperti itu, masyarakat bisa disejahterakan. Terlahir pemimpin yang amanah. Masyarakatnya bisa diayomi karena pemimpinnya seperti itu. Masyarakat sekarang merindukan
kepemimpinan yang bisa mengayomi. Apa boleh buat, era saat ini pasca reformasi kita tergerus nilai-nilai itu dengan berlakunya demokrasi liberal ala barat, di mana one man one vote, ya, untuk memilih pemimpin sekelas tukang cilok saja harus mikir presidennya siapa. Sehari-hari kan dia jualan cilok, tapi dia harus berpikir keras memilih calon presiden saya siapa. Nah ini kan tukang ciloknya yang ngomong ke saya, Pak. Pak, saya tuh tukang cilok, kenapa harus mikirkan presiden Indonesia siapa? Jadi jangan salahkan saya. Kalau presidennya nggak benar, yang milihnya juga cuma tukang cilok. Iya, jadi harus kita akui harus kita akui bahwa demokrasi sekarang ini pun menggradasi nilai-nilai. Iya, betul. Bisa tidak demokrasinya modern, katakanlah, dengan kemajuan yang sudah dicapai di negara-negara maju, tanpa menghilangkan nilai-nilai? Bisa. Kita contoh dong negara yang maju, tapi nilai-nilai tradisinya masih dipegang teguh. Misalnya Jepang. Jepang itu punya nilai tradisi samurai. Kalau dengar kata samurai pasti langsung terlintas di kepala kita pedang. Bukan ilmu pedangnya, tapi filosofinya yang dipertahankan. Bagaimana samurai, seorang samurai menganggap kehormatan itu di atas segala-galanya. Ketika namanya sudah cemar oleh perbuatannya sendiri, maka kehormatan itu hilang. Dan ketika kehormatan hilang, hidup sudah tidak ada artinya lagi. Harakiri. Saya sudah tidak berguna lagi. Saya tidak layak untuk ada di dunia ini. Kenapa? Karena kehormatan sudah tidak saya miliki. Nah, nilai itu tidak hilang. Dan di Jepang demokratis, perdana menterinya dipilih walaupun monarkinya masih tetap dipertahankan. Tapi nilai-nilai ternyata mempertahankan monarki itu tujuannya untuk melestarikan nilai. Bagaimana seorang yang berpikir logis, rasional, tapi di sisi lain dia masih setia memegang teguh nilai-nilai yang menjadi kepribadian bangsa. Dan itu pun menjadi salah satu yang banyak kita saksikan, bagaimana di Jepang itu pemimpin kalau melakukan kesalahan ya dia mundur, dia turun, ya kan? Nah, ini mungkin belum terlambat ya. Nilai-nilai demokrasi ini kita bisa menggunakannya karena sudah terlahir ya sebuah tatanan. Tapi kan tentunya dengan semangat nilai-nilai budaya luhur yang kita miliki ini bisa menjadi penyeimbang. Nah, menurut Mama Haidir sendiri, tentunya ada sebuah upaya persiapan matang lah dari para pemimpin ataupun siapapun itu yang memang berharap kehidupan yang akan lebih baik. Kita tidak melepaskan dari nilai-nilai budaya. Terakhir, apa yang mesti dilakukan di era demokrasi kekinian untuk menghasilkan seorang pemimpin melalui filosofi nilai-nilai budaya? Jadi ada satu hal yang saya cermati di era digital ini, seperti tadi kita ungkapkan, setiap orang bisa bebas mengekspresikan dirinya. Maka secara alamiah sifat manusia itu mencari yang lebih baik, mencari yang terbaik. Melalui nilai-nilai budaya ini, apa yang mesti dipersiapkan? Yang minimal kita lah yang memiliki kesadaran bahwa dari budaya inilah kita bisa menyambut kehidupan yang lebih baik. Jadi ada satu hal yang saya cermati di era digital ini, ketika orang bebas mengekspresikan dirinya, maka secara alamiah manusia itu
cenderung mencari yang lebih baik dan yang lebih baik lagi. Maka kecenderungan sosial kita adalah ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai baik itu akan muncul secara alami. Bagaimana kita sering melihat fenomena ya, seseorang yang dengan ketulusan memberikan pertolongan kepada orang yang susah. Kemudian tayangan itu tiba-tiba viral, mengetuk hati banyak orang. Bagaimana kita menyaksikan satu peristiwa yang memilukan tentang seorang anak yang rumahnya dibom di Gaza. Banyak orang menyaksikan itu dan ikut menangis. Nah, ini adalah sifat naluriah manusia yang kalau bisa dihubungkan itu dengan hati nurani. Hati nurani tidak bisa menerima hal yang buruk. Ada intinya baik lah. Iya, dia kecenderungannya ke arah yang baik. Kenapa saya optimis di era digital ini? Sementara banyak juga ya orang yang pesimis. Iya. Saya lebih baik saya memilih optimis, Mas Tony. Iya. Bagaimana dengan keterbukaan informasi ini masyarakat diam-diam belajar memperbaiki dirinya, belajar memperbaiki pola pikirnya, sehingga tidak lagi tergiring kepada arus yang tidak baik. Saya boleh dikaitkan dengan pemilu ya? Iya, boleh. Iya, boleh. Saya mencermati pemilu. Mulai 2014, kemudian 2019, sekarang 2024 ya. Bahkan 2009 saya sudah mengamati pemilu. Bagaimana kecenderungan sikap masyarakat terhadap money politik, terhadap pressure, tekanan yang diberikan oleh pihak lain. Pihak lain itu bisa penguasa, bisa pengusaha kepada siapapun kerjanya. Bagaimana sikap-sikap masyarakat menghadapi fenomena ini? Ada tren ke arah yang lebih baik. Oh gitu ya? Iya. Dilihat dari apanya? Dilihat dari hasilnya, hasil pemilunya. DPRD tahun 2009 itu didominasi oleh incumbent. 2009 ya? 2009. Kemudian 2014 menurun incumbentnya. Wajah baru mulai muncul secara signifikan. Signifikan tuh kalau dari 2, 3 menjadi 7 itu signifikan. Iya. Kemudian 2019 ternyata yang baru mendominasi bukan yang incumbent. Di 2019 itu dewan yang baru mendominasi, incumbent kalah. Berarti dinamis secara jumlah. Saya memprediksi, mohon maaf kepada incumbent, barangkali incumbent, mohon maaf kalau incumbent. Maksudnya ini tantangannya lebih besar. Kalau Mas Todi seorang anggota dewan incumbent atau pejabat incumbent, jangan senang dulu. Yang katanya incumbent itu punya kelebihan apa? Sudah banyak menanam. Nanti dulu. Kita sekarang beda. Sekelas tukang cilok saja yang ngobrol dengan saya tahu mana berita yang hoax, mana yang faktual. Ketika menerima informasi, masyarakat sekarang tidak langsung nanti dulu, benar lagi, hoax duduk. Padahal itu orang yang tidak berprediksi. Berarti trennya semakin positif. Saya melihat ada tren positif di masyarakat. Makanya tinggal sejauh mana nilai-nilai positif itu akan terus berkembang, ya kita lihat bersama. Saya mengajak masyarakat, mengajak saudara-saudara kita semua untuk selalu berpikir positif dan terbuka. Bukalah wawasan kita seluas-luasnya, sehingga kita tidak hanya menerima informasi yang satu arah. Membuka wawasan seluas-luasnya, sebuah pesan dari seorang pegiat budaya Komunitas Pusaka Cirebon Kendi Pertulan, bahwa
pesan yang beliau sampaikan ini menjadi kesadaran kita. Nilai-nilai budaya masih relevan untuk saat ini. Pak Hidir, nanti kita akan tunggu. Kita akan bertemu dengan yang memiliki lestari kembang manfaat. Iya. Ini akan lebih seru lagi ini. Oke, ya. Mak, ini terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita masih terus berlanjut pada diskusi-diskusi berikutnya, dan tentunya ini pemirsa pasti akan menunggu langkah-langkah kita, bagaimana kita menjadi bagian dari pewaris dan tentunya yang memahami dan memaknai serta memiliki kesadaran budaya. Akhirnya pemirsa, waktu jua yang memisahkan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Tony Bintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.